Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cynthia Putri Andrianti dari S1 Psikologi dengan nomor NIM 2010008. Nah, kali ini aku akan membahas tentang yaitu yang pertama tahayul, yang kedua khurafat, yang ketiga yaitu bid'ah. Nah, dilansir dari sumber Al-Mahan.id, Wikipedia, dan Masyana. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu tahayul? Nah, tahayul yaitu menurut Kamus Bahasa, tahayul yang berartikan itu suatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Nah, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti dalam Kamus KBBI. Nah, ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya kenapa? Ya, karena bulan Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta tersebut? Perdebatan itu menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada atwa, toriyah, hamah, dan safar. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan naas, celaka, sial, malang, yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari atau bulan itu baik, bahkan dikenal dari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, jelas tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiarah atau tahayul ialah sejenis syirik. HR Tirmizi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal juga individu, orang menyebut kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli kesurupan adalah fenomena psikologis, tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak ada pandangan bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Nah, fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban dan tidak menentukan masa depan, turut andil bagian dalam memperbesar kejadian kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikir buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadinya kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanya masalah psikis, disebut trance disorder.
Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda karena dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Maka dari itu tahayul dapat disimpulkan sebagai berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayul, mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Nah, sebagai contohnya tahayul adalah mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak atau suara burung yang dianggap nada tamu yang dating dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang tahayul. Untuk penjelasan yang kedua yaitu khurafat. Teman-teman tahu nggak apa itu khurafat? Nah, benar sekali. Khurafat adalah hampir sama dengan tahayul, tapi lebih dikaitkan dengan akidah, menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat lebih dekat kepada kesyirikan, sehingga sangat berbahaya dalam akidah seseorang. Siapa khurafat? Khurafat ialah semua cerita atau rekaan, khayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Secara etimologis, asal-usul kata lughawi, kata Islamnya berasal dari bahasa Arab salimah yang artinya selamat. Nah, khurafat berasal dari kata khurufa yang artinya rusaknya akal karena lanjut usia. Dan kebetulan khurafat adalah nama seorang laki-laki yang dipengaruhi oleh jin. Lalu ia bercerita sesuatu dengan apa yang ia lihat. Maka orang-orang tidak mempercayainya dan mereka mengatakan, itu hanya cerita khurafat. Jadi khurafat adalah cerita-cerita atau dongeng-dongeng kepercayaan yang dusta atau tidak berdasarkan dengan fakta. Nah, beberapa nama lain dari khurafat, istilah lain dari khurafat diantaranya tahayul, tathayur, syubhat, dan lainnya. Di zaman Nabi SAW ada yang dikenal dengan nama Atwa, Tayyurroh, Amah, Sufar, Ma'un, dan Baul. Nah, ini contoh dari beberapa nama lain dari khurafat. Nama Atwa adalah penjangkitan atau penularan penyakit di zaman jahiliyah. Mereka beranggapan bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirayah adalah merasa senasib sial atau meramal nasib buruk atau menganggap firasat itu jelek terus. Nah, karena melihat sesuatu seperti melihat burung, mendengar suara binatang, melihat bintang, pecahnya barang perabotan, panasnya cincin yang dibuat jadi jimat, bergetarnya tikus di dalam sarungnya, melihat garis tangan, menghubungkan angka lahir tanggal lain dan sebagainya. Yaitu yang ketiga, Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan dan termasuk dalam ada hari atau tanggal yang tidak baik. Nah, hukum khurafat sendiri yaitu hukum khurafat adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena atau usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 7 ayat 131, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Triyarah adalah syirik, tahirah adalah syirik. Beliau mengucapkan,
3 kali, dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. HR Abdul Daud. Nah, bahaya khurafat sendiri yaitu sangatlah besar bagi keselamatan iman dan amal kita, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Khurafat ada yang dapat mengeluarkan perlakuan dari Islam alias kafir atau murtad selama tidak ada yang menghalanginya untuk sampai kepada kekafiran itu seperti ia sebelum mengetahui. Bila ini terjadi, maka ia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namun ada khurafat itu yang hanya mengurangi kesempurnaan iman, yang tetap diancam dengan azab neraka sekalipun tidak untuk selama-lamanya. Di antaranya bahayanya yaitu yang pertama, tidak diterima sholatnya, yang kedua kafir, yang ketiga penghapusan amal kebaikan, yang keempat dosanya tidak diampuni, dan yang kelima diharamkan masuk surga, tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolongan baginya. Nah, contoh-contoh khurafat sendiri yaitu hurufat yang dijadikan sebagai kepercayaan yang harus kita jauhi karena ketabilannya tak terhitung. Banyaknya di antara lain adalah: yang pertama, jika ada yang ingin menikah, maka ia pergi ke orang pintar, ke baca dukun atau peramal untuk mengetahui kecocokan atau tidaknya mencari hari baik untuk pernikahannya. Nah, yang kedua yaitu jika kelopak mata seseorang bergerak-gerak, berdenyut, maka ia merasa itu pertanda akan mendapat kebaikan, kehormatan, atau rezeki. Nah, ketiga, ketika menanamkan ari-ari anak baru lahir, biasanya dipasang lampu, katanya agar kelak hidupnya terang, dan ditaruh buku dan pensil biar kelak anaknya itu pintar. Nah, untuk yang keempat yaitu melindungi bayi dari gangguan jin, diletakkannya di bawah tempat tidur, pisau, gunting, atau syaku. Nah, untuk yang kelima, menghindari bayi dari penyakit. Bayi dikalungi benang 3 rupa, kulit, kerang, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang keenam yaitu bila bayi menangis terus, menulis tanda salib di kening bayi dengan ujung kain panjang gendongannya. Nah, yang ketujuh yaitu jika ada keluarga yang meninggal dunia, maka begitu jenazah diangkat dan diantar ke kuburan, sebagai orang menerobos di bawahnya. Itu menciri khaskan untuk menebar beras dan berwarna kuning karena diberi kunyit, dan setelah itu yang di rumah duka memecah gelas atau piring, semuanya itu dengan tujuan agar kematian tidak menjangkut keluarganya yang lain seterusnya. Nah, yang ke-8 itu keyakinan bahwa Allah pulang ke rumah setiap menjelang Ramadan, sehingga keluarga membuat acara ruahan. Kalau di Jawa kayak sejenis bacaan. Nah, untuk yang kesemuanya itu keyakinan air Zam-Zam bisa muncul di tempat selain Masjid Haram dan bisa cepat menjadi obat. Untuk yang ke-10 itu keyakinan ayat Al-Quran yang ditulis di kertas atau difotokopi lalu direndam di air lalu diminum. Nah, untuk yang ketiga yaitu bid'ah. Menurut teman-teman, bid'ah itu apa? Nah, benar sekali, bid'ah itu yaitu berartikan sesuatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah dalam ibadah sebuah kesesatan dan sesat akan masuk neraka. Barang siapa yang mengada-ngada hal baru dalam urusan kami ini yang bermaksud agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertera dalam hadits Bukhari dan Muslim. Bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Secara istilah langsung, ini memiliki arti
yang berhubungan dengan inovasi, pembaruan, atau bahkan doktrin sesaat. Dalam Islam, segala aktivitas dan ibadah yang kita jalankan harus sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau apa yang telah Nabi contohkan melalui sunnahnya. Tentu saja ini agar manusia tidak sembahyang atau tidak sembarangan dalam melaksanakan perintah Allah atau merubah-ubah sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Di dalam Islam sendiri telah ada rukun iman Islam, iman dalam Islam, hukum akhlak dengan iman, Islam dan insan, dan hubungan akhlak dengan iman. Bid'ah secara bahasa berasal dari kata al-bidah yang berarti menciptakan, menjadikan, atau menemukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Macam-macam bid'ah yaitu bid'ah di dalam agama terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu bid'ah qauliyah, ittihadiyah, atau perkataan dan keyakinan seperti pernyataan atau keyakinan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Untuk yang kedua yaitu bid'ah di dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang belum pernah disyariatkan, atau bid'ah bentuk terbagi menjadi beberapa macam. Bid'ah yang terjadi pada intinya ibadah yaitu dengan mengada-ngada suatu ibadah yang tidak memiliki tuntunan dalam Islam seperti melaksanakan sholat, saum, atau merayakan hari tertentu tidak pernah disyariatkan seperti bid'ah merayakan upacara Maulid Nabi SAW dan lainnya. Nah, bid'ah yang kedua terjadi karena penambahan pada iman yang disyariatkan seperti orang yang menambahkan rakaat kelima pada sholat zuhur atau asar. Nah, bid'ah selanjutnya itu bid'ah yang terjadi pada tata cara ibadah yaitu dengan mengajarkan satu cara tertentu yang tidak pernah disyariatkan dalam syariat, seperti membaca zikir yang disyariatkan namun dibaca dengan cara berjamaah atau diiringi dengan gendang. Nah, sudah sepatutnya kita menjauhi berbagai macam bid'ah mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya. Berikut beberapa dampak buruk dari bid'ah. Yang pertama yaitu amalan tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat sesuatu perkara atau dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Nah, untuk yang kedua adalah terhalang untuk bertaubat. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu tidak mendapat syafaat. Namun Nabi berkata, aku akan mendahului kalian di haud atau telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian ketika aku mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Nah, aku lantas berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Terus untuk yang selanjutnya, berdoa jika perbuatan tertular orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang membuat sunnah yang baik lalu diikuti oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat di bagian ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan sesuatu sunnah yang buruk lalu diikuti oleh orang sesudahnya, maka dicatat di bagian ganjaran yang buruk seperti orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa si pemburuk atau dosa si pemberi misal. Dan
Perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Yang nomor satu yaitu perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, juga termasuk di dalam penyikapan ilmu yang berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan karena asal dari sebuah adat istiadat atau kebiasaan adalah mubah. Nah, untuk yang kedua adalah perbuatan bid'ah di dalam adyan atau Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi atau tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan diurus tersebut, maka perbuatan ditolak atau tidak diterima sama sekali. Nah, dan di dalam riwayat lain disebut, barang siapa yang berbuat sesuatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Nah, untuk macam-macam bid'ah dalam adyan Islam atau ada dua macam, yaitu bid'ah qauliyah, ijtihadiyah. Bid'ah berkata yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Yang kedua yaitu bid'ah fi ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Maka artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Tetap mengharamkan tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada di antaranya yang menyebabkan kafir atau kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan nazar-nazar kepada kubur-kubur itu, berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan orang yang melampaui batas dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah. Adapun bid'ah merupakan sarana menuju kesyirikan, seperti membangun di atas kubur, sholat berdoa di sisinya. Ada juga bid'ah merupakan fasih secara akidah, sebagai halnya bid'ah Qadariyah, Mujiyah. Dalam perkataan-perkataan mereka dan keyakinan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga bid'ah merupakan maksiat seperti bid'ah orang yang beribadah yang keluar sebatas sunnah Rasulullah SAW, dan siam yang dengan berdiri di tengah teriknya matahari, juga memotong tempat sperma dengan tujuan menghentikan syafaat jima atau bersetubuh. Catatan orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau baik, dan bid'ah syiah yaitu bid'ah jelek adalah salah menyelisihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghukumi semua bentuk bid'ah dalam sesat. Dan orang ini yang membagikan bid'ah mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Syarh Arba'in mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah adalah sesat, merupakan perkataan atau mencakup keseluruhan. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kalimat tersebut merupakan besar atau dasar dari dasar adyan yang senada dengan sabdanya. Barang siapa mengadakan hal baru
yang bukan dari urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Jadi setiap orang yang mengada-ngada sesuatu kemudian menisbahkannya kepada adian, padahal tidak ada dasarnya dalam adian sebagai rujukannya, maka orang itu sesat. Dan Islam berlepas dari dirinya, baik pada masalah-masalah akidah, perbuatan atau perkataan, baik lahir maupun batinnya. Nah, itu tadi penjelasan dari tahayul, hurufat, sama bid'ah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.